Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena saya hanya bisa mengirim rekaman kuliah untuk fisiologi sistem kardiovaskuler. Baik, kita akan mulai dengan fisiologi sistem kardiovaskuler. Teman-teman mestinya telah belajar tentang sistem kardiovaskuler saat belajar biologi manusia, mulai dari SD, SMP, SMA, ya. Karena mempelajari jantung dan pembuluh darah sebetulnya merupakan bagian dari mempelajari sistem kardiovaskuler. Hanya sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi, agak lebih detail lagi, dan juga membahas mengenai mekanisme bagaimana jantung dan pembuluh darah itu bekerja untuk mempertahankan, menjaga homeostasis di dalam tubuh kita supaya kita tidak sakit. Ya. Nah, ketika belajar tentang fisiologi sistem kardiovaskuler, ada banyak hal yang bisa kita pertanyakan. Ketika belajar fisiologi tentunya memang harus mulai dengan pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana, bukan pertanyaan apakah, ya. Nah, ini beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan tentang fisiologi sistem kardiovaskuler. Kita akan membahas 3 saja, ya. Yang pertama, mengapa jantung itu harus berdenyut? Jawabannya, jantung harus berdenyut karena dia bekerja dengan cara melakukan kontraksi dan relaksasi, ya, untuk dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jantung bisa berdenyut? Jantung bisa berdenyut karena 2/3 dari strukturnya adalah otot. Yang kita tahu bahwa otot bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi. Kontraksi relaksasi yang berturut-turut dan berkesinambungan inilah yang kita sebut sebagai jantung yang berdenyut. Nah, apa bedanya kontraksi relaksasi otot jantung dengan kontraksi dan relaksasi otot skelet? Kalau kita ingat kembali bahwa suatu otot untuk bisa melakukan kontraksi harus mendapatkan stimulus, harus mendapatkan rangsang. Nah, kalau otot skelet, stimulus atau rangsang itu diperoleh dari otak melalui sistem saraf, kemudian informasi itu akan diterima di otot skelet yang kemudian dia akan melakukan kontraksi. Kalau otot jantung, stimulus atau rangsang itu tidak berasal dari otak, tetapi berasal dari bagian dari jantung itu sendiri. Jadi berasal dari dirinya sendiri. Nah, nanti kita akan diskusikan bersama. Nah, pertanyaan ketiga, apa beda berdebar-debar? Ya, kan kita sering nih berdebar-debar, jantungnya memompa, berdenyut lebih cepat. Ya, pada saat kita takut, pada saat kita sangat senang, pada saat kita sangat sedih, ya, saat kita berolahraga, nah, jantungnya akan berdebar-debar lebih cepat. Apa beda mekanismenya? Apakah sama kalau kita takut, senang, olahraga itu mekanismenya sama, jantung kemudian bisa berdebar lebih cepat. Frekuensi yang meningkat ini normal atau tidak? Ya, nah itu yang kemudian harus kita jawab. Nah, tadi struktur jantung itu 2/3 adalah otot. Nah, apa bedanya otot jantung dengan otot skelet? Kalau otot skelet bentuknya seperti sapu lidi. Ya, kalau teman-teman lihat ketika makan dada ayam, ada serabut-serabutnya, itu adalah serabut-serabut otot skelet. Tetapi kalau otot jantung bentuknya adalah satu lembaran yang besar, ya, seperti kain yang kemudian diulirkan. Seperti ketika teman-teman akan memeras baju. Nah, ketika diulirkan, di dalamnya ada ruangan-ruangan yang kita sebut sebagai ventricle dan atrium.
Ya, maka karena dia bentuknya lembaran, diulirkan, maka cara kontraksinya juga sedikit berbeda dengan otot skelet. Kekuatannya juga pasti akan berbeda. Nah, yang membedakan pula antara otot skelet dengan otot jantung, otot skelet ini ada yang mirip dengan otot jantung. 95-99% dari sel otot jantung itu sangat mirip dengan otot skelet. Memiliki aktin dan miosin. Tugasnya untuk kontraksi dan relaksasi supaya bisa memompa darah. Nah, bedanya adalah otot jantung tidak mudah lelah. Otot jantung Anda sudah Anda minta untuk kontraksi dan relaksasi sejak Anda ada di dalam kandungan. Sampai sekarang mungkin sudah 20 tahun tidak ada kelelahan pada otot jantung. Tapi kalau otot skelet kita berikan beban, kita suruh kontraksi sebentar saja kemudian kita sudah merasa lelah. Nah, kenapa demikian? Karena mitokondria di otot jantung itu besar dan jumlahnya banyak. Sehingga ketersediaan energi itu selalu ada. Yang kedua, kekuatan kontraksi dari sel otot jantung ini lebih besar daripada sel otot skelet. Lebih besar dan lebih panjang. Nah, kalau otot skelet kontraksinya cuma 25 detik saja sudah selesai. Kalau otot jantung dia bisa 250 maaf, tadi 25 milidetik kalau otot skelet, kalau otot jantung bisa 250 milisecond ya. Nah, mengapa dia bisa panjang, bisa kuat? Salah satunya karena tubulus T, tempat berkumpulnya ion-ion kalsium sebelum masuk ke dalam sel di otot jantung itu besar-besar. Ya, sehingga kalsium itu bisa antri di situ dalam jumlah yang banyak. Maka ketika pintunya dibuka, yang masuk untuk berikatan dengan aktin dan miosin itu juga pasti akan lebih banyak daripada otot skelet. Nah, tadi kita bicarakan sumber rangsang untuk kontraksi otot. Kalau tadi otot skelet dari otak, kalau otot jantung berasal dari modifikasi sel-sel otot jantung itu sendiri yang kita sebut sebagai sel autoritmik atau sel otomatik. Jumlah sel yang mengalami modifikasi ini sedikit, hanya 1-5%. Tetapi dia sangat penting karena sel-sel ini tidak memiliki aktin dan miosin, maka tugasnya bukan untuk kontraksi, tugasnya untuk memulai atau menjalarkan sinyal listrik. Jadi dia yang bertanggung jawab untuk membuat rangsang dan menyebarkan rangsang untuk kontraksi tadi. Nah, karena memiliki potensi sebagai penghasil listrik, maka disebut sebagai memiliki potensi sebagai pacemaker. Dia yang akan menentukan frekuensi dan irama denyut jantung. Nah, sinyal listrik ini apa? Sinyal listrik di dalam tubuh ini yang disebut sinyal listrik adalah perubahan muatan listrik di dalam, di luar, dan di membran sel akibat keluar masuknya ion-ion bermuatan positif, terutama natrium, kalium, dan kalsium. Kalau kita ingat bahwa di dalam membran sel terdapat beberapa protein yang berfungsi sebagai saluran ion. Nah, yang di otot jantung yang penting kita perhatikan adalah saluran ion natrium, kalium, dan kalsium. Karena keluar masuknya ion-ion dari melalui saluran tadilah yang kemudian menyebabkan sinyal listrik itu bisa terbentuk dan bisa dipindahkan dari satu sel ke sel yang lain. Nah, beberapa obat-obatan akan memiliki target kerja pada saluran-saluran ion ini. Ya, jadi misalnya obat-obat untuk penyakit jantung, untuk hipertensi, untuk kontraksi otot, kejang, itu memiliki
target pada saluran-saluran ion ini. Nah, sel-sel yang mampu menghasilkan listrik tadi mampu memasukkan dan mengeluarkan ion-ion bermuatan positif tanpa bantuan, tanpa perintah dari otak, yang kita sebut sebagai sel autoritmik tadi, yang jumlahnya hanya 1-5%, tempatnya tidak terlokalisir di satu tempat saja, tetapi tersebar di beberapa tempat. Kumpulan yang terbanyak terdapat di dinding atrium kanan. Kumpulannya membentuk formasi seperti daun telinga. Maka sering disebut sebagai nodus sinoauricularis atau disingkat sebagai nodus SA. Nodus SA ini mampu menghasilkan listrik dengan frekuensi 100 kali per menit, yang kemudian akan disebarkan dan menyebabkan kontraksi pada seluruh dinding atrium, baik kanan maupun kiri. Nah, selain ke dinding atrium kanan dan kiri, penyebaran listrik tadi juga akan menuju ke kumpulan sel-sel autoritmik berikutnya yang ada di perbatasan atrium dan ventrikel, yang kita sebut sebagai nodus atrioventrikular. Kumpulan ini selnya lebih kecil dan lebih sedikit. Maka dia akan menghasilkan frekuensi yang lebih rendah daripada nodus SA. Nodus AV ini hanya menghasilkan frekuensi 60 kali per menit. Sehingga dia akan selalu mengikuti irama dan frekuensi yang dihasilkan oleh nodus SA. Nah, kumpulan berikutnya ada di perbatasan ventrikel kanan dan kiri yang kita sebut sebagai berkas His. Berkas His ini akan bercabang ke kanan dan ke kiri untuk masuk ke seluruh dinding ventrikel yang kemudian akan berakhir menjadi serabut-serabut halus yang kita sebut sebagai serabut Purkinje. Nah, susunan atau rangkaian dari sel-sel autoritmik ini kita sebut sebagai sistem konduksi otot jantung, yang semuanya mampu menghasilkan sinyal listrik, tetapi tergantung pada komandan utamanya, yaitu nodus SA. Nah, kelistrikan ini menentukan frekuensi irama dan terjadinya kontraksi. Karena tubuh kita 70% terdiri dari air, di mana kita tahu bahwa air adalah konduktor listrik yang paling baik, maka kelistrikan jantung ini bisa kita rekam dari permukaan tubuh menggunakan alat yang disebut sebagai elektrokardiograf, dan rekamannya disebut sebagai elektrokardiogram atau sering kita singkat dengan EKG. Nah, tetapi harus diingat bahwa yang bisa menghasilkan sinyal listrik bukan hanya jantung. Otot skelet semuanya bisa menjalarkan listrik. Otot polos menjalarkan listrik. Endotel pun menjalankan listrik. Maka kalau kita ingin merekam kelistrikan jantung, kita harus meletakkan elektroda tepat pada daerah-daerah yang dilewati oleh kelistrikan jantung. Ya, maka untuk merekam dengan EKG, kita harus tahu betul di mana kita meletakkan elektroda. Ketika kita meleset sedikit saja meletakkan elektrodanya, maka kita akan merekam kelistrikan dari organ yang lain. Dan itu akan mengganggu pembacaan, akan mengganggu pemahaman bahwa ini adalah kelistrikan jantung. Nah, berikutnya, kita sering mengalami tadi berdebar-debarnya cepat. Kadang-kadang berdebar-debarnya lambat, tidak terasa, kadang-kadang sangat terasa, mengganggu, ya. Dan anak kecil akan berbeda dengan dewasa, wanita berbeda dengan pria, ya. Nah, mengapa frekuensi ini bisa berbeda-beda? Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi denyut jantung.
tentunya tadi usia akan sangat mempengaruhi ya, karena tergantung pada kebutuhan metabolisme, luas permukaan tubuh dan juga kematangan dari organ-organ. Ya, maka makin tua usia kita, kemampuan nodus SA tadi untuk menghasilkan sinyal listrik juga akan makin menurun. Nah, faktor-faktor lain yang mempengaruhi ada saraf otonom. Jadi meskipun otot jantung itu mampu menghasilkan rangsang sendiri, dia tetap membutuhkan bantuan dari saraf otonom. Utamanya adalah saraf simpatis dan parasimpatis. Tetapi harus diingat bahwa saraf otonom yang datang ini bukan untuk memulai menghasilkan suatu sinyal listrik, tetapi hanya menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh saja. Ketika kita berolahraga, otot kita bekerja keras, kalau kita mengandalkan rangsang dari nodus SA yang memiliki frekuensi 100 kali per menit, mungkin tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan metabolisme otot skelet. Maka datanglah saraf simpatis, datanglah hormon adrenalin, sehingga frekuensi nodus SA ini akan meningkatkan frekuensi perangsangannya yang tadinya 100 kali per menit, sekarang bisa menjadi 120 kali per menit, 140 kali per menit, tergantung pada kebutuhan otot skelet. Nah, ketika kita ingin tidur nyenyak di malam hari, kalau kita menunggu rangsangan dari nodus SA yang frekuensinya 100 kali per menit, mungkin kita tidak bisa tidur nyenyak. Karena 100 kali per menit itu jantung akan memompa cepat sekali, seolah-olah kita sedang berjalan cepat atau kita sedang ketakutan karena dikejar anjing misalnya. Nah, maka datanglah parasimpatis dan hormon si asetilkolin supaya meminta nodus SA itu menurunkan frekuensi denyut jantungnya. Sekarang dia diturunkan hanya tinggal 60 kali per menit. Maka kita kemudian bisa tidur dengan nyenyak. Nah, ada beberapa hormon lain, misalnya tiroid, yang membantu meningkatkan kecepatan metabolisme. Maka pemompaan jantung pun harus menjadi makin cepat. Ada estrogen dan testosteron yang mempengaruhi fungsi dari otot jantungnya. Maka frekuensi denyut jantung pria dan wanita tentunya sedikit berbeda. Kemudian ion positif, natrium, kalium, kalsium, karena tadi sinyal listrik sangat tergantung pada keluar masuknya ion positif dari dan keluar sel, maka konsentrasi ion-ion positif di dalam dan di luar sel ini sangat mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Maka pada pasien-pasien yang mengalami kekurangan atau kelebihan ion-ion positif ini, misalnya mereka yang dehidrasi, mereka yang hiponatremi, hiperkalemi, pasti akan mengalami perubahan frekuensi denyut jantung. Obat-obatan yang mempengaruhi keluar masuknya, obat-obatan yang mempengaruhi pembuangan atau penyimpanan elektrolit juga pasti akan mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Nah, kemudian suhu badan. Makin tinggi suhu badan seseorang, kenaikan 1 derajat Fahrenheit akan meningkatkan frekuensi denyut jantung 10 kali per menit. Ya, maka pada orang demam akan kita dapatkan frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi dari biasanya. Nah, ini kita lihat beda pada anak dan pada dewasa. Nah, setelah kita memahami peristiwa kelistrikan di dalam otot jantung, maka sekarang kita harus memahami bagaimana mekanika pompa jantung itu bekerja.
Kalau kita melihat di sini, gambar animasi ini adalah animasi kontraksi dan relaksasi dari otot jantung. Yang ada di depan ini adalah ventricle, ya, ventricle kiri utamanya. Kemudian yang di belakang seperti sayap itu adalah atrium. Nah, jantung kita terdiri dari dua pompa, yaitu pompa atrium dan pompa ventricle. Yang pada gambar ini kita lihat pada animasi ini dua-duanya kontraksi dan relaksasi. Sesungguhnya kontraksi dan relaksasi atrium dan ventricle ini tidak serta-merta bersamaan, namun atrium selalu kontraksi lebih dulu, kurang lebih 0,25 milisecond sebelum kontraksi otot ventricle. Nah, karena dia kontraksi relaksasi selalu berganti-ganti, berturutan, kita sebut sebagai siklus jantung. Jadi atrium punya siklus atrium, kontraksi relaksasi, ventricle juga punya siklus ventricle, kontraksi relaksasi. Satu kali kontraksi kita sebut sebagai sistol, satu kali relaksasi kita sebut sebagai diastol. Namun karena otot atrium itu lebih kecil dan fungsinya tidak dominan, maka ketika kita mendiskusikan, kita mempelajari siklus jantung, biasanya yang didiskusikan adalah siklus dari ventricle. Siklus dari atrium akan mengikuti saja siklusnya ventricle. Ya, jadi kalau membaca textbook, ketika dia mengatakan cardiac cycle, di dalamnya ada sistolik dan diastolik, di situ adalah sistolik dan diastoliknya ventricle. Ya, kecuali textbook tadi kemudian mengatakan atrial sistolik, atrial diastolik, maka dia akan mendiskusikan tentang atrium. Oke, nah dengan adanya siklus jantung ini, maka darah akan bisa mengalir dari seluruh tubuh, dari paru, kembali ke dalam ventricle, dan kemudian akan dipompa lagi keluar dari jantung, menuju ke paru, dan menuju ke seluruh tubuh. Di dalam satu siklus, selain ada fase kontraksi dan relaksasi, akan terdapat pula perubahan tekanan di dalam ruang-ruang ventricle. Mengapa? Karena darah mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi sebetulnya tujuan utama dari siklus jantung itu adalah untuk mengubah tekanan di dalam ruang-ruang ventricle dan atrium supaya dia bisa menarik darah kembali ke dalam ventricle dan kemudian mendorong darah keluar dari ventricle. Nah, yang kedua, karena tadi darahnya mengalir terus, berpindah-pindah, maka tentunya ada perubahan volume. Dan karena antara atrium dengan ventricle terdapat katup, antara ventricle dengan pembuluh darah besar terdapat katup, yang karena perubahan tekanan, katup-katup ini bisa membuka dan menutup. Seperti halnya pintu di dalam rumah kita, kalau kita tutup dengan tekanan yang besar, tentu menimbulkan bunyi. Demikian pula katup jantung. Ketika kita tutup dengan tekanan yang besar, maka katup jantung ini akan menyebabkan terdengar bunyi yang kita sebut sebagai bunyi jantung pertama dan bunyi jantung yang kedua. Kalau di dalam textbook, bunyi jantung itu selalu dinyatakan sebagai lap dan dap. Namun kalau Anda menempelkan stetoskop di dinding dada, kita tidak bisa membedakan mana yang lap, mana yang dap. Ya, semuanya kan sama, duk-duk, duk-duk, duk-duk. Nah, nanti kalau Anda punya 1000 pasien, 1000 orang yang sudah Anda hafalkan bunyi jantungnya, maka baru kemudian Anda akan bisa membedakan, oh ini yang lap, oh ini yang dap, ya ini bunyi jantung 1, ini bunyi jantung 2.
Nah, prinsip pompa jantung itu seperti halnya pompa ban sepeda, yaitu kita perlu memasukkan udara ke dalam tabung pompa sebelum kita bisa mendorong udara tadi masuk ke dalam ban atau balon yang ingin kita kembangkan. Demikian pula jantung. Untuk bisa berkontraksi, jantung harus mengisi dulu ventrikelnya dengan darah. Ya. Kalau sudah penuh, tekanannya tinggi, baru kemudian bisa didorong darah tadi untuk keluar ke pembuluh darah. Nah, fase mengumpulkan darah ke dalam ventrikel ini disebut sebagai fase pengisian atau fase diastolik. Pengisian untuk ventrikel kiri berasal dari paru melalui vena-vena pulmonalis. Pengisian ini tidak menyulitkan karena lokasi yang sama-sama di dalam rongga dada, pendek dan pembuluh darahnya pun lebih elastis. Sedangkan pengisian dari seluruh tubuh untuk kembali ke dalam ventrikel kanan ketika kita dalam posisi berdiri itu menjadi satu permasalahan tersendiri karena di sana dipengaruhi oleh gaya gravitasi, di mana dengan adanya gaya gravitasi darah akan cenderung terkumpul di tubuh bagian bawah sehingga agak sulit untuk mengembalikan ke dalam ventrikel kanan. Maka dibantu oleh kontraksi otot skelet, otot tungkai. Jadi ketika kita berdiri tegak dalam waktu cukup lama, seringkali kita kemudian berjinjit atau menekuk kaki, ya, mengkontraksikan otot-otot tungkai supaya darah itu mudah kembali ke dalam ventrikel kanan. Selain itu dibantu pula oleh pompa respirasi, yaitu saat kita menarik nafas, tujuannya adalah menurunkan tekanan di dalam rongga toraks supaya udara masuk ke paru. Tetapi selain menyebabkan udara mengalir masuk ke paru, tekanan yang rendah di dalam rongga toraks ini juga akan menyebabkan darah dari tubuh bagian bawah dengan tekanan yang lebih tinggi akan mudah mengalir kembali ke dalam ventrikel kanan. Ya. Sehingga sekarang darah terkumpul di dalam ventrikel kanan dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, di sini akan berlaku hukum Frank-Starling. Frank dan Starling mengatakan, makin kuat otot itu diregangkan, akan makin kuat kontraksinya. Ketika diisi dengan darah dalam jumlah yang banyak, maka peregangan dinding ventrikel itu menjadi kuat. Meregang yang kuat menyebabkan nanti kontraksinya juga akan kuat. Maka kalau ada penurunan jumlah darah yang kembali ke dalam ventrikel kanan, misalnya karena ada perdarahan, misalnya karena ada dehidrasi, misalnya karena ada pembengkakan, ya, maka yang kembali ke dalam ventrikel kanan berkurang. Peregangannya berkurang, nanti kontraksinya kemudian juga akan berkurang. Sehingga kita harus selalu menjaga jumlah darah yang kembali ke ventrikel kanan itu diusahakan dalam volume yang selalu tetap. Jadi kalau dehidrasi ya segera diganti. Kalau perdarahan ya diganti. Tidak bisa cari darah ya diganti dulu dengan cairan fisiologis yang sesuai dengan kekentalan dan osmolaritas dari cairan tubuh kita, ya, sehingga perang Starling ini tidak terganggu. Nah, setelah terisi penuh, maka kemudian ventrikel akan berkontraksi untuk memompa darah masuk ke dalam fase sistolik. Tetapi pada awal fase ini, katup yang membatasi atrium dengan ventrikel masih yang membatasi ventrikel dengan aorta dan ventrikel
kiri kanan dengan arteri pulmonalis, katupnya masih tertutup. Maka kontraksi awal adalah bertujuan untuk mendorong katupnya supaya terbuka. Setelah katup terbuka, maka dinding ventrikel ini akan kontraksi sekuat-kuatnya, memenuhi hukum Frank Starling tadi, sehingga kemudian darah bisa dipompakan dengan volume yang cukup masuk ke dalam pembuluh darah. Banyaknya darah yang dipompa ini disebut sebagai stroke volume. Oke. Nah, beberapa faktor mempengaruhi kekuatan kontraksi otot jantung, sehingga tidak semua orang memiliki kekuatan kontraksi yang sama. Yang utama tadi adalah adanya hukum Frank Starling. Yang kedua, tergantung pada jumlah sel otot yang aktif. Beberapa orang memiliki jumlah sel otot aktifnya sedikit. Beberapa yang lain memiliki jumlah sel otot aktifnya yang cukup banyak. Mereka yang sering berolahraga, atlet akan memiliki jumlah sel otot aktif yang lebih banyak daripada mereka yang tidak pernah berolahraga. Maka kekuatan kontraksinya juga berbeda. Selain itu adalah ketersediaan ion kalsium. Makin banyak ion kalsium yang ada, makin banyak pula kekuatan kontraksi otot jantungnya, karena ion kalsium ini akan berikatan dengan aktin dan miosin yang kemudian menyebabkan kontraksinya makin kuat. Berbeda dengan otot skelet, kalau otot skelet kita ingin meningkatkan kekuatan kontraksi, maka kita harus merekrut serabut otot yang baru. Tapi kalau otot jantung, karena tadi bentuknya lembaran kain, kita tidak bisa merekrut serabut otot yang baru. Yang bisa kita lakukan ya hanya makin banyak ion kalsium yang diikat, maka jembatan silang yang terbentuk antara aktin dan miosin pasti makin banyak, kontraksinya makin kuat. Tapi kalau sedikit ion kalsiumnya kurang, maka yang terbentuk jembatan silangnya sedikit, kekuatan kontraksinya juga kecil. Nah, yang ketiga adalah ketersediaan oksigen, ATP, dan sebagai sumber energi. Nah, jangan lupa di sana ada asam laktat pula. Kalau otot skelet, ketika ada akumulasi asam laktat sebagai sisa hasil metabolisme otot, akan menyebabkan munculnya rasa lelah atau kondisi fatigue. Tapi pada otot jantung, asam laktat ini akan didaur ulang menjadi sumber energi yang baru. Nah, itulah mengapa otot jantung juga tidak pernah merasa lelah meskipun dia kontraksi terus-menerus. Seharusnya sisa hasil metabolismenya juga banyak. Nah, kemudian yang juga mempengaruhi kekuatan kontraksi otot jantung adalah kondisi pembuluh darahnya, terutama elastisitas dinding pembuluh darah dan juga diameternya. Makin tua usia kita, dinding pembuluh darah itu makin tidak elastis. Sehingga Anda bayangkan kalau Anda harus memompa ban dengan beda antara ban sepeda dengan ban mobil, dindingnya lebih elastis ban sepeda, mompanya lebih ringan. Ban mobil dindingnya lebih kaku, maka mompanya juga lebih berat. Demikian pula otot jantung. Kalau dindingnya lentur, ya masih muda, sehat, dindingnya lentur, jantung memompanya akan ringan. Tapi kalau sudah tua atau dia ditempeli oleh molekul-molekul lemak, maka dindingnya kaku, jantung harus memompa lebih kuat lagi. Nah, demikian pula diameter. Makin kecil diameter pembuluh darah, makin sulit, makin berat bagi jantung untuk memasukkan sejumlah darah dengan volume yang sama. Nah, banyaknya stroke volume, banyaknya darah yang bisa dipompa oleh ventricle kiri,
dikalikan dengan frekuensi denyut jantung, kita akan mendapatkan banyaknya darah yang dipompa oleh ventrikel dalam waktu 1 menit, yang kita sebut sebagai cardiac output. Cardiac output inilah yang kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh. Cardiac output jantung kanan dengan cardiac output jantung kiri idealnya volumenya harus sama, minimal mendekati sama. Karena ketika dipompa oleh ventrikel kiri, cardiac output diedarkan ke seluruh tubuh, ke seluruh organ tubuh, akan terjadi pertukaran di dalam kapiler. Pertukaran ini tidak boleh menyebabkan berkurangnya volume darah. Hanya bahan-bahan makanan yang dibawa ditukar dengan sisa hasil metabolisme. Ya, bukan meninggalkan plasma di dalam ruang interstisial sekitar kapiler. Setelah itu harus dikembalikan ke jantung kanan untuk dipompa jantung kanan sebagai cardiac output jantung kanan menuju ke paru. Di dalam paru pun hanya boleh terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Ya, tidak boleh meninggalkan plasma di sana. Kalau plasma tertinggal, maka akan terjadi udem paru. Nah, setelah ditukar, maka darah yang kaya oksigen kemudian akan kembali ke jantung kiri. Nah, karena sirkulasi yang tertutup inilah, cardiac output tidak boleh berbeda antara kanan dan kiri. Kalau berbeda, kita harus mencari kebocoran plasmanya ada di mana. Nah, ketika darah beredar di seluruh tubuh maupun menuju ke paru, dia selalu mengikuti rute yang khusus. Rute ini yang kita sebut sebagai sirkulasi. Jadi berbeda dengan siklus jantung. Ya. Kalau sirkulasi adalah rute yang dilewati ketika mengedarkan darah. Ketika Anda belajar biologi, dulu ada sirkulasi darah besar, sirkulasi darah kecil. Nah, sekarang kita sebut sebagai sirkulasi sistemik, yaitu membawa darah beredar ke seluruh tubuh, dan sirkulasi pulmonal yang membawa darah ke paru. Jadi istilah sistemik ini ketika Anda memberikan bahan-bahan obat, Anda memberikan perlakuan yang berefek sistemik, artinya dia akan berefek ke seluruh tubuh. Kalau dia hanya berefek lokal, satu tempat, tidak mempengaruhi organ yang lain, maka dia bukan sirkulasi, dia tidak akan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik ini seperti halnya Trans Jogja. Jadi dia keluar dari ventrikel kiri, masuk ke aorta, arteri, arteriola, venula, kapiler, ya, venula, vena, kemudian vena cava kembali ke jantung kanan. Nah, tetapi untuk meraih, untuk memberikan suplai darah dan bahan makanan ke organ-organ khusus, maka harus dibantu oleh sirkulasi organ khusus di sana. Tadi Trans Jogja hanya melewati jalur-jalur utama saja. Ketika kita ingin masuk ke kampung, masuk ke perumahan, masuk ke gang yang lebih kecil, kita membutuhkan moda transportasi yang lain. Nah, moda transportasi lain inilah yang kita sebut sebagai sirkulasi organ khusus. Misalnya ke otak, ada sirkulasi cerebral, ke otot jantung, ada sirkulasi koroner, ke organ pernafasan, sirkulasi bronkial, ke hepar dan saluran cerna ada sirkulasi hepatika, kemudian ke ginjal ada sirkulasi renalis. Ya, sehingga masing-masing sirkulasi ini walaupun berasal dari sirkulasi sistemik, mereka diberi otonomi untuk mengatur dirinya sendiri yang kita sebut sebagai mekanisme autoregulasi.
Jadi ketika organ itu sedang melakukan metabolisme yang lebih dari biasanya, maka dia akan mengirimkan pesan ke organ-organ yang lain supaya organ-organ yang lain menutup aliran darahnya dan ke tempat organ yang sedang bekerja ini akan membuka lebih lebar aliran darahnya. Maka kemudian kebutuhan akan dapat terpenuhi sesuai tingkat metabolisme dari masing-masing organ tadi. Oke. Nah, pada janin sirkulasi ini sedikit berbeda karena pada saat di dalam kandungan paru janin belum bisa berfungsi sebagaimana ketika dia sudah dilahirkan. Pernapasan, suplai oksigen itu masih tergantung dari ibu melalui plasenta. Ya. Nah, ketika dilahirkan, maka paru segera bekerja, segera berfungsi, barulah sirkulasi pulmonal ini kemudian akan bekerja dan sirkulasi sistemik akan menata kembali sirkulasinya. Nah, selain karena paru belum berfungsi, di dalam tubuh janin itu masih tercampur pula aliran darah yang mengandung banyak karbon dioksida dengan yang mengandung banyak oksigen. Belum ada pemisahan yang tegas, ya, karena masih ada foramen ovale yang menyebabkan ada perpindahan darah dari jantung kanan dan jantung kiri. Nah, segera setelah lahir, foramen ovale ini akan menutup dengan sempurna. Ya. Nah, kalau dia tidak sempurna, maka pasti akan mengalami percampuran darah dan kemudian kita harus memastikan apakah bisa menutup sendiri walaupun terlambat atau harus dibantu dengan proses pembedahan. Nah, saya kira untuk volume darah ini nanti akan didiskusikan sendiri. Nah, yang terakhir, cardiac output ini distribusinya tidak sama rata untuk seluruh organ, tetapi tergantung dari organ-organ yang membutuhkan. Proporsinya diatur sendiri dengan mekanisme autoregulasi tadi. Saat istirahat, cardiac output yang bisa dihasilkan sekitar 5 liter per menit. Dan proporsi terbanyak diberikan kepada organ saluran cerna, organ ginjal, dan organ otot skelet. Otak akan mendapatkan 15% karena dipakai untuk belajar, dipakai nonton drakor, dipakai main game, dipakai mengerjakan hal-hal yang disukai. Ya. Nah, tetapi saat melakukan olahraga berat, tadi ada datang saraf simpatis, hormon adrenalin, dan yang lain, maka cardiac output yang bisa dihasilkan akan meningkat tinggi. Bisa mencapai 25 liter per menit. Proporsi pembagiannya akan berubah karena sekarang yang bekerja berat adalah otot skelet. Maka 80% akan datang ke otot skelet. Nah, tinggal 20% harus dibagi untuk organ-organ yang lain. Maka ada prioritasnya. Prioritas pertama tentunya adalah untuk otot jantung itu sendiri. Dia akan mendapat 4-5%. Dan ternyata pada saat istirahat pun dia mendapat 4-5%. Berarti untuk otot jantung ini proporsi cardiac output-nya selalu sama. Berapapun cardiac output-nya, yang ke otot jantung harus 4-5%. Nah, prioritas kedua adalah untuk otak. Karena kalau aliran darah ke otak berkurang, maka otak tidak akan mampu mengkoordinasi kerja dari organ-organ tubuh. Maka otak harus mendapatkan minimal 3-4%. Jadi ketika olahraga berat, otak mendapat 3-4% dari cardiac output-nya.
Tetapi saat istirahat dia bisa mendapatkan sampai 15%. Sehingga kalau kita ingin belajar tentunya bukan pada saat melakukan olahraga berat. Karena aliran darah yang 3-4% ini tidak cukup untuk memicu terbentuknya memori-memori yang baru dan memori-memori jangka panjang. Nah, sisanya boleh dibagi-bagi ke organ-organ yang lain. Nah, saya kira mungkin sampai di sini ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan eh, saya akhiri video ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.